Sejarah masuknya Jepang ke Indonesia. Sejarah masuknya Jepang ke Indonesia dilatar belakangi oleh pengumuman Pearl Harbor oleh Angkatan Udara Jepang pada 8 Desember 1941. Serangan terus dilancarkan oleh pasukan Jepang ke Angkatan Laut Amerika di Pasifik. Kemenangan pasukan Jepang seolah tak dapat dikendalikan, dan pasukan Jepang itu berturut-turut menghancurkan basis militer Amerika Serikat. Setelah mendapatkan Pearl Harbor pada tanggal 10 Desember 1941, Jepang selanjutnya menduduki Filipina dan menduduki Burma pada tanggal 16 Desember 1941. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Indonesia dan menguasai Kalimantan, kemudian menyusul ke pusat-pusat kekuasaan Belanda di Sumatera dan Jawa. Selanjutnya, Jepang mendarat di Banten, kemudian di Indramayu, Karagaan, dan Surabaya. Pada bulan Maret 1942, Jepang menyerang Batavia dan Bandung. Pada 9 Maret 1942, Jenderal Dirporten memerintahkan kepada seluruh tentara Hindia Belanda untuk menyerahkan diri kepada tentara Jepang. Dengan ditandatanganinya perjanjian Kalijati tersebut, maka sejak 9 Maret 1942, wilayah Indonesia atau bekas jajahan Hindia Belanda secara resmi berada di bawah kekuasaan pemerintahan pendudukan Jepang. Awal mula kedatangan Jepang di Indonesia disambut dengan senang oleh rakyat Indonesia. Kemudian Jepang diperlakukan sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan Indonesia dari kekuasaan Belanda. Untuk mendapatkan empati rakyat, setiap kali Radio Tokyo menyiarkan radionya selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya di samping lagu Jepang Kimigayo. Selain itu, untuk mendapatkan empatisipasi rakyat, Jepang juga boleh mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang Hinumaru. Tentara Jepang juga mempropagandakan bahwa kedatangan Indonesia untuk membebaskan rakyat dari penjajahan Belanda. Untuk melancarkan pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus 1942, pemerintah militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 dan dimantapkan oleh Undang-Undang Nomor 28 tentang pemerintahan SHU dan Tokubetsushi. Jepang memang cerdik. Sebelum membentuk organisasi semi-militer dan militer secara resmi, para pemudanya dilatih dahulu agar disiplin dan mempunyai semangat juang juga jiwa kesatria. Cara untuk menanamkan nilai tersebut diantaranya adalah dengan pendidikan umum atau pendidikan dasar dan menengah, dan juga pendidikan khusus, yaitu pendidikan yang dilatih oleh Jepang khusus. Adapun bentuk pelatihan Jepang antara lain BPAR atau Barisan Pemuda Asia Raya dan San-a-seinen yang berada di bawah gerakan 3A. Adapun organisasi militer Jepang yang dibuat adalah 1. Heiho, pasukan pembantu, adalah organisasi yang beranggotakan prajurit Indonesia untuk melaksanakan pertahanan militer baik di Angkatan Darat dan Angkatan Laut. PETA atau Pembela Tanah Air adalah organisasi militer yang dibentuk Jepang dengan tujuan menambah kesatuan tentara guna memperkuat organisasi sebelumnya, yaitu Heiho. Adapun organisasi semi-militer yang dibuat Jepang adalah 1. Seinendan atau Korps Pemuda, adalah organisasi Jepang yang beranggotakan para pemuda yang berumur
14 sampai 22 tahun. Selanjutnya ada Kaibodan atau Korps Kewaspadaan. Adalah organisasi semi militer yang anggotanya adalah pemuda berusia 25 sampai 35 tahun. Fujinkai atau Perkumpulan Wanita adalah organisasi semi militer Jepang yang dibentuk beranggotakan para wanita yang dibentuk pada bulan Agustus 1942. Hizbullah atau Tentara Allah adalah organisasi semi militer yang dibentuk Jepang dengan beranggotakan para pemuda Islam. Gokukutai atau Barisan Pelajar adalah organisasi semi militer Jepang yang mengikutsertakan pelajar untuk berperang karena desakan militer akibat peperangan. Selanjutnya ada kebijakan Jepang pada saat menjajah. Jepang membuat kebijakan satu ekonomi perang, yaitu ekonomi perang yang artinya ekonomi perang yang berarti semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali dan dimanfaatkan oleh Jepang untuk keperluan perang. Yang kedua ada kebijakan Romusa. Seperti diketahui, Romusa atau yang disebut juga kerja paksa, yaitu memperkerjakan para rakyat Indonesia seperti membangun jalan atau membangun kubu-kubu pertahanan, juga lapangan udara dan lain-lain untuk keperluan Jepang. Di balik itu ada perlawanan Indonesia terhadap Jepang. Yang pertama ada perlawanan di Meureu, Aceh, pada saat November 1944. Perlawanan di Aceh ini dipimpin oleh seorang perwira, Gyugun T. Hamid, dengan latar belakang yaitu kekerasan Jepang terhadap rakyat pada umumnya dan pada prajurit Indonesia pada khususnya. Yang kedua ada perlawanan rakyat Indramayu. Pada bulan April 1944 terjadi peristiwa Indramayu disebabkan oleh adanya kewajiban menyetorkan hasil padi dan pelaksanaan Romusa yang telah mengakibatkan penderitaan bagi seluruh rakyat yang berkepanjangan. Selanjutnya ada perlawanan rakyat Kalimantan. Perlawanan rakyat Kalimantan dipimpin oleh seorang suku Dayak, pemimpin suku Dayak yang bernama Pangsuma di daerah Tayan. Dan perlawanan di Kalimantan ini dilakukan secara gerilya. Selanjutnya ada dampak adanya penjajahan Jepang di Indonesia. Satu, di bidang politik. Di bidang politik ada dampak positifnya, yaitu bahasa Indonesia mulai berkembang dan bahkan bahasa Indonesia adalah bahasa nomor 2 setelah bahasa nomor 1-nya Jepang. Yang kedua dampak positifnya, Jepang membentuk BPUPKI dan PPKI sebelum kekalahan. Hal ini dapat mempelopori tokoh-tokoh pelopor bangsa Indonesia kita untuk mengadakan perundingan dan sampai tercetus ide Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selanjutnya ada dampak negatif di bidang politik. 1. Jepang melarang kegiatan yang berbau politik. 2. Pemerintah Jepang membubarkan organisasi-organisasi politik yang sudah ada. 3. Jepang melarang adanya perkumpulan atau orang-orang yang mengadakan perkumpulan. Selanjutnya ada dampak positif di bidang ekonomi. 1. Jepang mengenalkan sistem baru yaitu line system. Sistem ini digunakan untuk meningkatkan hasil produksi padi, tetapi dengan cara yang efisien. Yang kedua,
berdirinya koperasi yang bertujuan untuk cita-cita antara Jepang dan Indonesia. Adapun dampak negatifnya di bidang ekonomi adalah terjadinya krisis ekonomi dan inflasi yang sangat merugikan masyarakat. Yang kedua, kegiatan ekonomi dilakukan hanya untuk kepentingan perang. Dan yang ketiga, seluruh sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk kegiatan perang Jepang saja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Andika Muhammad 11 IPA 3.